Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lilis Andarwati, mahasiswa PPG Bas 3, guru madrasah mata pelajaran bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya ketika mengerjakan tugas lokakarya, yaitu di tugas 8, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya cintai, di sini ada beberapa elemen dari RPP tersebut, sebagaimana yang sudah saya share ketika mengerjakan tugas 6, 7 di RPP bagian 1, RPP bagian 2. Nah, di tugas 8 ini yaitu RPP bagian 3, Bapak Ibu. Di sana isinya lebih kompleks daripada RPP bagian 1 dan bagian 2. Di sini saya mengambil metode atau pendekatan dengan problem based learning, yaitu PBL. Elemen di RPP tersebut itu adalah identitas, kompetensi inti, kemudian C, kompetensi dasar dan IPK, D, tujuan pembelajaran, E, pendekatan, model, metode pembelajaran, F, media, alat atau bahan, G, materi pembelajaran, H, sumber belajar, I, langkah-langkah pembelajaran, Bapak Ibu. C yaitu tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah lampiran mulai dari lampiran materi, bahan ajar, kemudian penilaian sikap, penilaian tes formatif, LKPD. Kita taruh Bapak Ibu di lampiran yang paling belakang. Kalau Bapak Ibu peserta PPG mencantumkan seluruh elemen RPP, insya Allah nilai Bapak Ibu akan di atas KKM, insya Allah lulus. Baik Bapak Ibu, untuk RPP bagian 3 kali ini saya mencontohkan pelajaran bahasa Arab wajib di kelas 10 KD 3.1. Di sana ada 4 pembelajaran, yaitu pembelajaran mufradat atau di sana istima', kemudian pembelajaran hiwar, yang ketiga pembelajaran qiraah, yang keempat pembelajaran tarkib dan kitabah. Masing-masing daripada pembelajaran itu membutuhkan minimal 2 kali pertemuan. Baik Bapak Ibu, kompetensi dasar dan IPK itu kita tulis, kita bikin bagan supaya lebih mudah. Di sana dari 1 KD itu akan menjadi beberapa IPK, indikator, dan dari beberapa indikator itu nanti kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu jumlahnya Bapak Ibu sama dengan IPK yang kita tuliskan dari KD yang ada di dalam RPP tersebut. Pendekatan, model atau metode pembelajaran yang saya pakai itu adalah sesuai dengan instruksi dosen Bapak Dr. Nurhadi MA. Di sana pendekatannya yaitu scientific, TIPAK, integrated abad 21, 4C, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Kemudian model, dari model itu ada
ada diskusi, ceramah, tanya jawab, menyanyi, penugasan dan demonstrasi. Kemudian metodenya sudah saya sampaikan bahwasannya RPP yang saya buat sampel di tugas 8 ini Bapak Ibu yaitu PBL, yaitu problem based learning. Media, adapun media, alat atau bahan yang saya gunakan untuk mengaplikasikan RPP ini di dalam kelas yaitu papan tulis, internet, video, kartu, spidol Bapak Ibu, sesuai dengan tipak. Materi pembelajaran itu ada 3 saya. Yang pertama kita ambil faktanya, fakta yang terjadi di sekitar lingkungan kita, dan yang kedua itu konsep, ketiga prosedur. Yang keempat bahan ajar dan materi itu saya lampirkan di belakang Bapak Ibu. Sumber belajar tetap saja kita menggunakan buku ajar bahasa Arab sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Kamus bahasa Arab wajib anak-anak punya ya Bapak Ibu. Kemudian benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau, gambar-gambar sesuai dengan tema atau topik, kemudian internet, VCD dan komputer atau laptop. Langkah-langkah pembelajaran ini saya sesuaikan dengan pembelajaran, ada yang mufrodat, ada yang kiroah, ada yang hiwar. Nah, yang penting di dalam kegiatan inti itu kita sesuaikan dengan langkah-langkah sesuai dengan teori problem based learning, yaitu ada beberapa masalah, kita berikan beberapa masalah kepada peserta didik yang ada di dalam kelas, kemudian mereka sesuai dengan 4C, critical thinking, creativity, communication dan collaboration dan P2K itu mereka membahas tuntas masalah yang telah diberikan oleh guru, beberapa masalah yang kita berikan kepada peserta didik, dan hasil akhirnya yaitu peserta didik memberikan kesimpulan, selanjutnya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah kita bagikan kepada anak-anak. Selanjutnya kalau materi KD 3.1 ini sudah selesai semuanya, baru kita lakukan tes formatif. Tes formatif bisa dengan Google Form, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan bisa dengan manual, kita print, kita fotokopi, atau kita scan, kita bagikan ke anak-anak. Di sini tes formatif KD 3.1 yang sudah saya buat, yang sudah saya lampirkan di RPP ini. Saya menggunakan TFKD 3.1 itu adalah 5 butir soal. 5 butir soal saja, yaitu 2 terdiri dari soal bias, soal lots, dan 3 soal HOTS. Baik Bapak Ibu, di sini ada bahan materi ajar audio, materi ajar berupa audio, mufrodat, istimak ya. Guru merekam suara percakapan 2 orang, lalu hasil rekaman di-share di grup kelas, durasi waktu mendengarkan audio 15 menit, kemudian dilanjutkan menulis mufrodat yang didengar selama 15 menit. Itu untuk istimak atau pembelajaran mufrodat. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu pembelajaran hiwar. Hiwar ini pada anak-anak saya berikan permasalahan di situ adalah ada gambar berupa tangan, kenalan, temenan, kenalan. Nama, alamat, lulusan, hobi, cita-cita. Mereka disuruh bebas mengobrol dengan temannya dengan berbahasa Arab. Catatan wajib membawa kamus bahasa Arab, baik elektrik maupun manual. Selanjutnya yaitu bahan ajar materi ajar PPT tarkib aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah ini berupa PPT. Bapak Ibu, ada beberapa slide PPT ini untuk memberikan permasalahan
sesuai yang diminta oleh PBL kepada peserta didik. Selanjutnya bahan materi ajar PPT Qiraah. Nah, sini saya mengambil Qiraah dari buku ajar KMA 183 tahun 2019. Nah, di sini kemudian anak-anak kita suruh menerjemahkan atau ngodal-ngadul kalimatnya ya Bapak Ibu. Kemudian bahan-bahan atau materi ajar PPT Qiraah. Di sini. Nah, ini. Kemudian penilaian Bapak Ibu, penilaian proses juga perlu kita lakukan untuk mengetahui seberapa banyak peserta didik dari kelas kita yang berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama mungkin 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran. Baik Bapak Ibu, kemudian kita menganalisis hasil dari penilaian itu ya, penilaian pembelajaran, kemudian penilaian observasi, penilaian tes formatif dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, sudah cukup, ini sudah habis contoh-contoh RPP yang saya buat di bagian 3 ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi peserta PPG selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf, atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.